Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Masin Serjar S, merupakan salah satu dosen pada program studi geografi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait pelajaran yang saya lakukan pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada semester genap semester 2, yaitu mata kuliah kartografi dasar yang memiliki bobot 3 SKS dan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Pendekatan dan strategi pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan ekspositori, inquiry, dan praktek. Dengan metode pembelajaran secara konvensional, tanya jawab, demonstrasi, dan diskusi. Bentuk penilaian atau evaluasi hasil belajar terdiri dari 4 jenis penilaian, yaitu yang pertama akumulasi dari kehadiran sebanyak 10%, kedua tugas 20%, ketiga ujian tengah semester 30%, dan terakhir ujian akhir semester sebanyak 40%, dengan nilai total secara keseluruhan adalah 100%. Bentuk tugas yang saya berikan berupa laporan literatur, makalah, dan praktikum. Deskripsi singkat mata kuliah kartografi dasar, yaitu merupakan mata kuliah dasar yang diberikan pada mahasiswa program studi S1 Geografi. Dalam memahami fungsi dan peran dari peta sebagai sumber informasi permukaan bumi yang menjadi kajian utama geografi. Selain itu, mahasiswa dibekali pengetahuan dan keterampilan dalam membaca peta, membuat peta, dan analisisnya tentang berbagai fenomena geografi yang terdapat dalam peta. Materi pembelajaran atau pokok bahasan yang harus dicapai terdiri dari 1. Hakikat dan pengertian kartografi, 2. Peta, atlas, dan global, 3. Proyeksi peta, 4. Komponen peta, 5. Penempatan dan penggunaan simbol peta, 6. Peta umum dan peta khusus, 7. Skala dan kontur, 8. Sistem koordinat, 9. Layout peta, dan 10. Alat survei kartografi. Selain itu, mata kuliah kartografi dasar yang memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS merupakan praktek atau praktikum, dengan materi praktikum yang terdiri dari beberapa kegiatan. 1. Komponen peta, 2. Pembuatan peta gedung kampus, 3. Pengenalan peta RPI dan tematik, 4. Interpolasi titik kontur dan menghitung kemiringan terén, 5. Representasi permukaan bumi, 6. Memperbesar dan memperkecil peta, 7. Pengukuran jarak luas, 8. Pengenalan GPS, dan 9. Pengenalan komunikasi. Adapun tujuan dari mata kuliah ini yaitu setelah selesai mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki wawasan dan keterampilan tentang peta, meliputi cara membaca peta, membuat peta, hingga interpretasi peta sebagai alat untuk analisis fenomena atau gejala geosfer, sehingga sangat penting peran dan fungsinya untuk mempelajari permukaan. Selanjutnya, saya akan tampilkan salah satu kegiatan demonstrasi proses pembelajaran yang dilakukan di kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Oke, jadi sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa saya yang akan pimpin ya. Ya. Berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Lanjut, sekarang saya akan absensi dulu ya. Ya. Pertama, Anissa Hamzah, Hadir. Weni Asmila, Ada Pak. Dinda Amelia Koni. Hadir. Semuanya hadir ya. Ya. Sekarang kita akan masuk materi tentang skala dan kontur. Hari ini adalah hari pertemuan kita yang ke-10. Pertama, kita masuk mantap. Jadi sebelum kita masuk kepada topik atau materinya, alangkah baiknya adik-adik mahasiswa tahu tentang yang pertama, sub CPMK atau sub capaian mata kuliah. Apa saja sih capaian mata kuliahnya? Itu adik-adik atau mahasiswa mampu menghitung skala dan kontur. Itu luarannya atau outputnya. Kemudian yang kedua adalah indikator. Indikator pada pertemuan ini adalah adik-adik atau mahasiswa mampu menghitung skala, kemudian mampu menghitung kontur. Yang ketiga terkait kriteria dan bentuk penilaian. Kriterianya adalah ketepatan dan penguasaan materi. Kemudian bentuk tesnya itu keterampilan menghitung skala dan kontur. Selanjutnya metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya akan lakukan adalah pertama ceramah, yang kedua tanya jawab, ketiga diskusi dan praktek. Dan untuk pertemuan 10 dari segi bobot penilaian itu saya ambil 10%. Nanti akan ditotalkan di pertemuan terakhir. Setelah pertemuan ke-14, 15 atau 16 baru akan diakumulasikan untuk keseluruhan bobot penilaian. Ya, materi pembelajaran hari ini terkait skala dan kontur. Jadi ada beberapa pokok bahasanya. Yang pertama adalah definisi skala. Kemudian jenis dan bentuk skala. Kemudian ada perhitungan skala. Yang kedua adalah definisi kontur. Kemudian ciri-ciri kontur. Dan yang ketiga adalah perhitungan kontur. Kita masuk yang pertama, definisi. Jadi definisi skala adalah perbandingan senilai antara panjang pada gambar dengan panjang sebenarnya. Jadi perbandingan antara panjang di petanya dengan panjang ketika di lapangan atau di lokasi. Itu definisi skala. Kita lanjut kontur. Ini yang disebut dengan kontur. Nah, sini ini 3 dimensinya, ini 2 dimensinya. Definisinya apa kira-kira? Kontur. Jadi definisinya adalah garis yang menunjukkan ketinggian yang sama. Jadi ini ketinggian yang satu garis ini ketinggiannya sama. Ini juga seperti itu dan seterusnya. Itulah definisi skala dengan kontur. Sekarang jenis-jenis skala. Jadi skala itu punya jenis. Ada yang disebut dengan skala kadaster,
kemudian skala besar, sedang, kecil, dan skala geografis. Skala kadaster itu dimulai dari 1 banding 100 sampai dengan 1 banding 5.000. Contoh petanya seperti ini. Kemudian skala yang kedua adalah skala besar 1 banding 5.000 sampai dengan 1 banding 250.000. Contoh petanya seperti ini. Kemudian sedang yaitu 1 banding 250.000 sampai dengan 1 berbanding 500.000. Contohnya ini tingkat kabupaten. Kemudian kecil 1 banding 500.000 sampai dengan 1 banding 1 juta. Ini skalanya tingkat provinsi biasanya. Kemudian yang terakhir adalah skala geografis. Itu lebih dari 1 berbanding 1 juta. Nah, skala petanya biasanya antar pulau. Contoh ini Pulau Sulawesi. Seperti itu. Jadi itu jenis-jenis skala. Jadi perlu diingat ya. Ada skala kadaster, kemudian skala besar, kemudian sedang, kemudian kecil, dan skala geografis. Bentuk-bentuk skala. Jadi skala juga punya bentuk. Ini ada 3 bentuknya. Ada yang disebut dengan verbal, ada yang disebut dengan angka, ada yang disebut dengan garis atau batang. Contoh verbal seperti ini. Bagian A verbal itu contohnya 1 cm represent 250 meter. Itu skala verbal. Kemudian skala angka itu contohnya seperti ini. Langsung 1 berbanding 25.000. Kemudian terakhir adalah skala garis atau batang. Nah, bentuknya seperti ini. Dari 0, 1000, 2000, 3000 sampai dengan 40.000 meter. Itu bentuk-bentuknya. Cara membaca skala batang. Nah, ini beberapa contoh skala batang. Kemudian ini bentuknya. Ini ada batang, ada yang garis 0, 1, 2, 3, kemudian 01 sampai dengan 6. Satuannya pun berbeda-beda. Ada yang satuan kilometer, ada yang satuan mili. Ada juga satuan di sini sentimeter, di sini satuannya mil. Oke, hanya 0 cm, di sini 0 km, di sini 1 cm, di sini 4 km. Diturunkan di skala angka jadinya seperti ini. 1 berbanding 400.000. Cara bacanya seperti ini. Jadi ketika di peta skala batangnya kita ukur dengan mistar. Kalau dia 1 cm berarti setiap satu kolom seperti ini sama dengan 1 cm. 1 cm di peta sama dengan 3 km di lapangan. Kalau 2 cm sama dengan 6 km, 3 cm sama dengan 9 km. Jadi seperti itu cara membaca skala. Nah, ini contohnya. Contohnya skala batang ini ada 4 model. Yang pertama ini 0 ke 5 km. Ini katakanlah 1 cm. 1 cm sama dengan 5 km di lapangan. Atau kita salin ke skala angka sama dengan 1 berbanding 500.000 cm atau 1 banding 500.000. Kemudian yang kedua ini seperti ini model skala batangnya. 0 ini 50 ya, ini 50, ini 100, 200 dan seterusnya. Ini dari sini ini biasanya setengah senti. Dari sini ke sini biasanya 1 senti. Nah, ini disalin ke skala angka itu 1 berbanding 100
ribu kalau satuannya misalnya kilometer. Kemudian berikutnya, ini tidak dimulai dari 0, beda dengan yang ini. Ini dimulai dari 0, ini dimulai dari 500. 500 ke 250, kemudian ke 0, baru ke 500 lagi. Cara bacanya ini hampir sama dengan tadi. Ini contoh misalnya ini setengah senti. Nah, ini yang 1 senti dari 0 ke 500. Ini 0 ke 500 itu sama dengan 1 berbanding 500.000 cm. Jadi seperti itu untuk cara baca dari skala bar. Oke, sekarang kita masuk ke rumus untuk skala. Ini contoh rumus skala. Jadi ada JP, jarak pada peta, ada skala, ada jarak sebenar. Seperti ini. Skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenar. Itu dicatat ya untuk rumusnya. Sekarang kita masuk ke contoh. Yang pertama, nomor 1. Contohnya jarak kota Solo ke kota Semarang pada peta 5 cm. Jarak sebenarnya adalah 100 km. Maka tentukan skalanya. Kira-kira siapa yang bisa menjawab soal tersebut? Silakan. Ada yang bisa? Oh, iya. Silakan. Rahima. Dimasukkan dulu rumusnya. JS. JP-nya 5 cm, JS-nya 10 km. Dengan 5 cm jadi hasilnya 1 banding 2 juta. Mari kita lihat sama-sama apakah hasilnya sama. Nah, ini jawabannya. Ya. Ini jawabannya sama ya. 1 berbanding 2 juta. Nah, jadi jarak pada peta 5 cm, jarak sebenarnya 100 km, misalnya ke cm sama dengan 10 juta. Jadi 5 cm sama dengan 10 juta cm di lapangan. Kalau dia 1 cm sama dengan 2 juta cm di lapangan. Jadi skalanya adalah 1 banding 2 juta. Kita masuk ke rumus. Dan rumus skala peta dari garis kontur. Pertama, mencari skala. Mencari skala rumusnya CI kali 2000. Jadi skala sama dengan CI kali 2000 meter. Contohnya, diketahui dari sebuah peta selisih garis antar kontur adalah 100 meter. Berapa skala peta tersebut? Ada yang bisa jawab? Sampai kira-kira. Silakan.
Dihapus dulu. Sama dengan I kali 2000. Ya. Sudah? Terima kasih. Jadi hasilnya 1/200.000. Sekarang kita lihat. Jadi ini hasilnya. Jadi sama ya, 1/200.000. CI-nya 100, skalanya sama dengan CI kali 2000. Jadi 100 meter kali 2000 meter, hasilnya 200.000. Jadi sama dengan skalanya 1/200.000. Jadi kalian, saya akan bagi jadi 2 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Saya akan berikan peta, kemudian kalian tentukan sendiri di sini berapa kemiringan dereknya. Tentukan juga titik A dan titik B-nya atau titik X dengan Y-nya. Kemudian berapa kemiringan derek dalam satuan persen. Oke, siap? Ya, bentuk kelompok dulu. Ya, kalau sudah, silahkan masing-masing perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2 yang bisa menuliskan di papan jawabannya atau hasil dari pengamatan di peta Muka Bumi Indonesia atau peta LBI. Silakan. Jadi titik A 347 ya, titik B 247. Skalanya, tulis skalanya. Banding 50. Jadi hasil akhirnya 11,1%. Oke, ini bagus sekali ya. Beri aplaus dulu untuk mereka. Jadi yang mereka tentukan pertama titik A-nya 347, titik B itu 247. Jaraknya dari titik A ke titik B adalah 1,8 cm. Skala peta yang digunakan 1/20. Kemudian ditentukan dulu beda tinggi A, B-nya. Jadi 347 kurang 247. Hasilnya 10 meter. Kemudian disalin ke sentimeter. Hasilnya 10.000 cm. Kemudian berapa? Di sini jarak berapa? 10.000 atau? Tapi yang di 10 meter tadi harusnya 100 Pak. Oh, 100 di sini. Iya. Di 100 orang kerja di sini. Tapi ini sudah jelas ya. Iya. Jadi 100 meter itu dikonversi ke sentimeter, hasilnya 10.000 cm.
kita cari jarak A ke B pada peta itu 1,8 cm kemudian jarak pada peta kali dengan skala 1,8 kali 50.000 hasilnya 90.000. Kemudian kita masukkan rumus terakhirnya untuk kemiringan lereng A ke B sama dengan beda tinggi per jarak kali 100%. Hasilnya 10.000. Ambil 10.000 dari sini kali 90.000 kali 100 hasilnya 11,1%. Bagus sekali untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan perwakilannya. Ini hasilnya 2,4%. Beri aplaus untuk kelompok 2. Bagus ya. Sekarang kita lihat. Jadi titik X mereka tentukan 364 meter. Kemudian titik Y itu 340 meter. Jaraknya dari titik X ke Y adalah 2 cm. Skalanya 1:50.000. Kemudian dihitung dulu beda tingginya dari X ke Y. Jadi 364 kurang 340 hasilnya 24 meter. Dikonversi ke cm hasilnya 2400 cm. Jadi di sini jarak pada peta 2 cm, di sini jaraknya 2 dikali dengan skala 50.000. Hasilnya 100.000 cm. Sekarang kita masukkan ke rumus. Rumus kemiringan lereng sama dengan beda tinggi per jarak kali 100% sama dengan 2.400 per 100.000 kali 100%. Hasilnya 2,4%. Oke. Di aplaus dulu. Oke, jadi sudah paham semua ya? Ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuannya, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan tentang materi apa yang kita sudah pelajari tadi? Ya, silakan, SK. Kesimpulan hari ini yaitu kita mempelajari yaitu skala, kontur, jenis dan bentuk skala, ciri-ciri dan penghitungan skala. Pengertian kontur yaitu garis yang menghitung titik atau suatu yang mempunyai ketinggian yang sama. Sedangkan skala yaitu perbandingan jarak pada peta terhadap peta sebelahnya. Oke. Ya, plus dulu. Jadi sekian materi kita pada hari ini mengenai skala dan kontur. Semoga materi yang saya berikan ini bisa bermanfaat buat kalian di kemudian hari. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah kartografi dasar yang dilakukan dengan kelas. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.